Kita semua, karena selama saya di Bawaslu di Gorontalo, seingat saya ada kurang lebih 115 perkara yang kita tangani berkaitan dengan netralitas ASN. Tugasnya adalah mengawal pelaksanaan demokrasi. Sebagai mantan penyelenggara pemilu, saya diamanahkan oleh teman-teman di Jakarta untuk menjadi koordinator. Peraturan perundang-undangannya banyak sekali, ada kurang lebih 11 peraturan perundang-undangan sebetulnya menjadi bahan kajian kami. Di Bawaslu sendiri itu ada peraturan sendiri, Perbawaslu pengawasan netralitas ASN dan TNI Polri. Oleh karena itu saya kira mudah-mudahan kita berdoa semuanya semoga di Sulawesi Tenggara ini tidak ada pelanggaran terkait dengan netralitas ASN. Yang apalagi tadi disampaikan bahwa ada aplikasi yang kemudian bisa menghilangkan NIK. Saya kira di pemilu 2019 dan pilkada 2020 itu belum ada aplikasi itu Pak. Kami waktu itu menyampaikan secara manual dan juga ada yang online sebetulnya, tetapi dalam bentuk scan saja kemudian kita kirimkan ke KSN. Setuju yang disampaikan Pak Karo tadi, ini ada JPPR, ada JADI atau Jaringan Demokrasi Indonesia, di kami ada lagi satu. Dan ASN itu bekerja lewat rumah dan pengaturan ASN masuk kantor itu tidak, kadang ada pekerjaan di rumah. Tapi setelah COVID sudah melandai dan sekarang aktivitas sudah kembali normal, khususnya kita menyoroti di sekretariat ini. Sekretariat ketika jam 7 itu masih lengang sampai saat ini. Kalau dulu ada apel setiap hari jam 6:30 itu di lokasi ini sudah berbondong-bondong ASN masuk ke kantor. Tapi pada saat sekarang jam 7 kita melihat di parkiran itu mobil hanya 3, di 7:30 pun juga itu. Jadi tingkat kedisiplinan pegawai ini sudah apa ya? Mungkin bisa dikatakan kita ini mati suri Pak Karo. Jadi untuk membangkitkan itu bagaimana? Oke. Itu saja. Ya Pak. Oke, terima kasih. Kemudian satu lagi Pak. Ya, boleh. Sistem absensi lewat HP, saya kira saya melihat tidak efektif karena ada saja yang mengabsen subuh pakai daster untuk mengabsen. Betul. Kemudian jadi lebih bagus jempol Pak Karo. Oke. Saya sangat setuju sekali. Ibu KTU ya? Mudah-mudahan dengan kondisinya Ibu KTU. Hanya secara kebetulan ini masalah disiplin ini kan kita ini hanya rapat sebenarnya, kan kita betul-betul forum komunikasi atau forum diskusi. Ini saya catat, ini nanti saya coba bincang dengan BKD supaya dia jadikan semacam paling tidak ada surat edaran berkaitan dengan larangan-larangan ini yang berkaitan dengan netralitas semua. Biasanya memang setiap menjelang pilkada itu memang biasanya ada dilaksanakan itu. Nanti saya coba adakan pendekatan baguskan luasnya itu sehingga kita juga kasihan teman-teman ini jangan sampai kita terjadi, karena biar bagaimana seperti yang disampaikan beliau tadi, bagaimana kalau kita punya saudara datang ke pasien atau silakan saja mungkin, tapi kita hati-hati saja itu barangkali. Jadi mungkin masukannya Pasar Baru itu akan menjadi catatan, mungkin apakah perbuknya atau mungkin surat edaran saja, nanti kita ambil poin-poin yang paling penting di PP 94 ini maupun yang kaitannya dengan PP nomor 37 tentang larangan apa semua itu termasuk PP nomor apa itu berkaitan dengan kode etik. ASN perlu meminta khususnya kepada pejabat pembuat ini adanya peraturan gubernur berkaitan dengan ini, mungkin lebih cepat lebih bagus supaya teman-teman tidak terjerumus nantinya. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih awal saya perkenalkan diri karena saya baru kurang lebih sebulan. Kan biasanya juga itu, kan biasanya ya. Jadi dia tidak boleh terlibat langsung, misalnya saja dia sebagai aparatur sipil negara tidak boleh menjadi tim sukses seperti itu, tim sukses. Ya. Karena kita kan sebagai aparatur sipil sudah diatur ya. Misalnya ada kampanye-kampanye, kita boleh lihat, kita boleh ikut, tetapi kita tidak boleh bersuara. Nah seperti itu. Dilakukan oleh Bawaslu atau KPU. Ya.
kira-kira aturan-aturan mana yang bisa menjadikan ya yang bersangkutan terlibat secara langsung dalam politik praktis tersebut. Karena kan biasanya juga itu ASN itu yang berkuar-kuar di depan, ya kan, biasanya seperti itu. Yang namanya juga kan biasanya juga itu yang mereka itu ingin dilihat ya, gitu, ingin dilihat oleh yang akan menjadi kepala daerah nantinya ya. Kalau bisa salah satunya kayak kampanye ikut dalam kampanye kan biasa seperti itu. Ya, jadi harapan kita ya kepala ASN tidak boleh ikut kampanye. Ya terlibat langsung ya dalam politik praktis tersebut. Nanti menyalurkan hak itu bahwasanya sekarang kan ada SKB 5 menteri ya, 5 kementerian. Pertama Kementerian Menpan RB ya, kemudian Kementerian Dalam Negeri, kemudian Badan BKN ya, Badan Kepegawaian Negara, kemudian KASN, yang kelima itu Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu ya. Jadi di SKB 5 menteri ini ya mengatakan bahwasanya aparatur sipil negara itu harus netral dalam rangka pemilu 2024 ke depan. Jadi apabila teman-teman ASN tidak netral, ada aturan main sekarang yang berlaku ya. Aturan main yang berlaku bahwasanya hasil rapat koordinasi kami dengan Bawaslu bersama dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara itu mengatakan bahwasanya ada aplikasi baru ya yang diterbitkan berdasarkan SKB tersebut ya, bahwasanya apabila ya nantinya ditemukan ada aparatur sipil negara yang terlibat langsung dalam politik praktis nanti tahun 2024 ya, itu secara otomatis dengan aplikasi yang ada ya ASN tersebut itu NIP-nya itu akan hilang ya, statusnya sebagai aparatur sipil negara itu akan hilang karena kan namanya aplikasi ya. Apabila yang bersangkutan itu ditemukan pada saat pemilu terlibat langsung dan sudah diputuskan di Bawaslu kabupaten kota, itu secara otomatis di blacklist status sebagai aparatur sipil negara. Secara tidak langsung diberhentikan ya Pak? Diberhentikan, tidak lagi menunggu persetujuan PPK, pejabat kepegawaian kabupaten kota. Kan biasanya itu PPK karena tahun-tahun kemarin itu kan berhentinya di PPK ya, karena tidak diteruskan oleh pejabat pembina kepegawaian yang ada di kabupaten kota. Nah sekarang karena ada aplikasi yang kami takutkan jangan sampai ya ada aparatur sipil negara ya yang terlibat dalam politik praktis 2024 nanti ya statusnya sebagai pegawai negeri sipil akan hilang secara otomatis dengan aplikasi yang ada, karena kita kan tidak pernah tahu ya aplikasi itu bagaimana nanti modelnya, kita tidak pernah tahu. Pak mungkin Pak penegasannya untuk ASN untuk ASN jadi kita harapkan bahwasanya di tahun 2024 nanti ya pesta demokrasi kita marilah kita netral ya, karena dalam tahun-tahun ke depan ini kita tidak tahu apakah kita bisa melaksanakan tugas yang terbaik buat sebagai ASN ya, karena tidak menutup kemungkinan ya ada niat-niat atau keinginan kita ke depannya bagaimana kita bisa lebih meningkatkan lagi ya kinerja kita dalam rangka dalam menyukseskan pemilu 2024 nantinya kan seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.